Dunia usaha kembali mendesak regulator agar semakin mengenjot penyaluran kredit di sektor pertanian dan perikanan, salah satunya melalui regulasi tentang kemudahan syarat kredit. Pasalnya tidak semua subsektor dalam usaha kelautan dan perikanan berisiko tinggi dan menyebabkan kredit macet. Tidak ingin ketinggalan dari sektor pertanian, pelaku usaha sektor perikanan akan mengusulkan kepada pemerintahan baru untuk mendirikan lembaga pembiayaan serta asuransi sektor perikanan. Pelaku usaha menilai kehadiran dua lembaga tersebut merupakan kebutuhan bagi sebuah negara maritim. Presiden Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, Thomas Darmawan, mengatakan Indonesia ketinggalan langkah dibandingkan Taiwan dan China yang terlebih dahulu memiliki lembaga pembiayaan dan asuransi perikanan. Pembiayaan perikanan dan kelautan dinilai justru berasal dari bank asing karena nelayan dan penambak dianggap tidak bankable dan berisiko tinggi. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, perbankan terkesan berhati-hati untuk memberikan kredit karena tingginya kredit macet di sektor ini. Padahal tidak semua subsektor berisiko, seperti budidaya udang yang cukup menguntungkan dengan proses pengembalian cepat. Kadin Indonesia pun berharap setidaknya realisasi penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan dan kelautan bertahap dan bisa naik 5% per tahun. Usaha kita semakin banyak yang dimodali, semakin bagus, dibiayai. Mungkin bertahap dari di bawah 1%, mungkin di bawah 5% ya. 5%. Hingga Agustus 2014, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat total penyaluran kredit di sektor perikanan dan kelautan di bawah 1% dari total penyaluran kredit perbankan, atau sekitar 15 triliun rupiah. Tetapi kredit yang ada di bidang kelautan itu kurang dari 1% dari total kredit perbankan. Ya, jadi kecil banget. Bulan Agustus ini posisi per bulan Agustus saldonya itu kurang dari 1%. Jadi cuma 15 triliunan, ya kan kurang dari 1%. Padahal kredit kan sekarang hampir 5.000 triliun sudah. Kadin pun berandai-andai jika petambak dan nelayan difasilitasi pembiayaan perbankan setidaknya 100 hingga 200 juta rupiah, maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembenihan, budidaya, pembuatan lahan, bahan bakar kapal, hingga distribusi. Anggi Natalia, Indar Marwan, Berita 1 Jakarta.